Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirafil Ilmam. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan modul 10, yaitu mengenai form validation. Pertama-tama kita harus membuat atau mendeklarasikan root terlebih dahulu. Di sini saya memiliki root yang nantinya akan langsung menuju ke controller untuk dilakukan proses. Di sini terdapat root yang pertama ini untuk melakukan balikan ke view form pendaftaran template.php, yang kemudian yang ini digunakan untuk melakukan proses penginputan atau proses untuk mengatur value-value yang dikirim dari inputan dari view ini. Oke, lanjut, kita langsung saja. Pertama-tama kita harus melihat terlebih dahulu form yang telah kita buat. Di sini saya mendeklarasikan atau menuliskan form yang memiliki action menuju ke URL yang saya tulis di root ini. Jadi nanti langsung menuju ke redirect ke controller ini. Nah, pada penulisan inputannya saya tulis seperti ini dengan name ini yang nanti akan digunakan untuk mengirimkan value ke controller yang saya buat di sini. Nah, ini proses form. Di sini saya menggunakan metode get, di mana perbedaan dari metode get ini, salah satunya data dari metode get ini terlihat ketika tombol submit dikirim atau terlihat di link URL-nya. Seperti ini saya contohkan. Nah, seperti ini. Ini metode get ya. Jika menggunakan metode post, data itu dienkripsi menggunakan kode CSRF, kalau nggak salah singkatannya itu cross write request for query. Itu merupakan sebuah token untuk memanipulasi nilai inputan form. Ini tujuannya untuk keamanan ya. Kita menuliskannya di sini @CSRF. Nanti ketika ada ini atau metodenya juga diganti post, terus yang di root ini juga diganti post, maka nanti URL ini yang dikirim ini tidak akan terlihat di URL tampilan URL ini. Jadi seperti dienkripsi lah istilahnya. Tapi ini kalau ditulis itu dengan token gitu. Oke, lanjut. Di dalamnya ini terdapat sebuah blok input yang berisi cara-cara penulisan error atau exception handling. Ini merupakan argumen atau blok error, di mana ketika terdeteksi error pada name ini sesuai syarat-syaratnya, maka blok ini akan menjadi warna merah, kemudian mengirimkan message atau pesan error yang telah disettingkan. Kemudian kita juga mengatur session di inputan ini. Jadi ketika terjadi error, maka inputan tersebut masih tersimpan dan tidak terrefresh. Andai kata ini tidak saya tulis value old-nya ini atau sessionnya, ini merupakan session ya guys, maka ketika saya melakukan input seperti ini dan kemudian terdapat error, misal ini saya tulis lebih dari 12 karakter, nah ini kan masih tersimpan. Ini merupakan penggunaan dari session ini loh, old, keyword old ini merupakan session untuk menyimpan, gunanya untuk menyimpan inputan yang telah saya tulis. Seperti ini penulisannya old kurung namanya apa, jenis kelamin ini. Nah, sama ini juga selected juga kita tulis seperti itu. Namun kita di sini bedanya ada, kita menyisipkan tag PHP ya, ditandai dengan kurung kurang ini. Kemudian lanjut kita melihat ke validasi formnya. Namun sebelum itu kita harus coba terlebih dahulu ya. Di proses form menggunakan metode get. Kita isi. Ini dump error ya. Kenapa gak saya hapus? Karena ya biar ada opsi atau pilihan untuk melihat errornya aja. Dump error ini saya deklarasikan di atas ini. Oke, kita lanjut demonya. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, hilang. Ini sudah saya beri syaratnya itu di controller. Nah, ini name required size 12. Ini berisi blok yang pertama, ini berisi associative array yang berisi syarat validasi. Nah, ini kan terdapat karakter pipe atau thread gini lurus seperti ini. Ini digunakan untuk memisahkan syarat-syarat. Kita juga dapat menuliskannya dengan cara penulisan format array. Sama aja sih, ini bedanya di kurung siku, terus dikasih koma, pipe-nya ini diganti ya seperti itu. Sama aja sebenarnya, nah, cara penulisannya aja. Namun ini saya tulis seperti ini. Oke, syarat-syaratnya ini. Kemudian kita coba untuk mengatasi error itu, kita langsung pencet daftar. Nah, seperti ini. Ini akan keluar exception handling atau pesan error. Nih, coba kita lakukan inputan. Namun di sini kan name-nya saya isi lebih dari 12 karakter. Seperti yang tadi saya tulis. Terus ininya belum saya isi. Ini saya pilih ini tag com. Nah, terdapat exception handling. Kemudian value-nya masih tersimpan. Ini itu akibat dari penggunaan keyword atau argumen old tadi, yaitu untuk menyimpan session inputan value kita. Seperti itu. Kita punya daftar. Nah, ini masih menggunakan post ya. Apabila kita menggunakan get, kita tinggal mengganti saja sih. Ini post. Kemudian kita save. Di formnya juga kita ganti. Post, kita save. Kita back, kemudian refresh, kemudian kita isi. Name-nya kita benarkan saja untuk mengikat waktu. Root-nya hanya berisi sebuah root saja, tidak seperti tadi yang berisi value dari inputan kita. Ya, selanjutnya, selain kita menggunakan controller dengan cara penulisan validasi seperti ini, kita juga bisa menggunakan kelas validator yang disediakan Laravel.
Sebelum itu kita harus menuliskan facets-nya terlebih dahulu, kelas facet-nya terlebih dahulu. Use Illuminate support facet validator. Nah, seperti ini penulisannya. Argumen pertama ini merupakan associative array yang berisi hasil inputan form. Ini bisa diakses dari objek menggunakan metode request ini loh. Kemudian argumen yang kedua berupa associative array yang berisi syarat. Ini sama kayak tadi. Kemudian argumen yang ketiga ini berupa pesan error yang nantinya kita gunakan. Kemudian ini terdapat percabangan yang mengatur dari hasil validator ini. Jadi nanti nilai yang sudah dicek oleh validator ini disimpan ke variabel validator, kemudian diproses lagi di percabangan validator ini. Apabila error, kembalikan ke root atau return ke alamat ini, kemudian kembalikan inputannya with input ini. Namun apabila tidak terjadi error, langsung saja keluarkan inputannya. Nah, untuk mengakses kelas validator ini, kita harus mengganti juga alamat dari URL form action-nya ini. Kita langsung ganti aja. Jadi validator kita sesuaikan dengan rootnya. Save. Terus kita lihat rootnya. Proses form validator mahasiswa. Oke, dengan kelasnya udah benar. Post metodenya kita tulis JSRF juga. Kemudian kita come back, kemudian refresh. Kita isi seperti tadi. Nah, hasilnya juga sama saja kan? Hanya saja penulisannya yang berbeda. Jika tadi kita tidak bisa menulis pesan error secara customable atau custom, nah seperti ini. Selain dari penggunaan kelas atau metode validator yang disediakan Laravel ini, kita juga bisa melakukan customisasi menggunakan custom form request class, atau kita membuat kelas sendiri untuk melakukan validasi. Ini fungsinya untuk lebih simpel apabila untuk menangani beberapa form yang sama namun pada halaman yang berbeda. Semisal kita ada form seperti ini di halaman yang berbeda, misal pendaftaran mahasiswa S1, pendaftaran S2, S3, namun isinya NIM, nama lengkap, email ini sama aja. Kita bisa menggunakan form request ini dengan lebih simpel, karena ini seperti template ya. Nah, seperti ini penanganannya. Auto iris ini masih belum bisa saya coba karena belum saya pelajari, namun kita fokus ke rules atau aturannya ini. Ini sama saja seperti syarat atau penulisan yang atas-atas tadi. Nah, syarat-syaratnya seperti ini, hampir sama kan? Kita dapat dengan mudah membuat request ini dengan menuliskannya. Dan misal PHP artisan make request spasi namanya misal test request. Enter, set. Nah, otomatis akan terbuat di sini. Tinggal ngisi ininya aja, nanti di controllernya kita atur seperti yang telah tersedia ini. Kita tinggal membuat objek seperti ini, nanti kita panggil di rootnya. Bisa kita coba dengan mengganti form actionnya, request metodenya masih menggunakan metode post. Isi, kita refresh, oh ya maaf belum saya konekkan. Nah, di sini kita isikan. Nah, hasilnya sama seperti ini. Ini kenapa outputnya ini? Ya, karena di controllernya saya hanya membuat DAM, tidak seperti yang di atas echo. Ini menandakan controller ini bekerja. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terlalu lama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.